Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu kembali kita di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu, premier jam 8 malam di channel YouTube, Instagram Cornerstone Jakarta. Saya berharap Bapak Ibu tetap terkoneksi, tetap menjalin komunikasi dengan Cornerstone Jakarta. Banyak sermon-sermon berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan yang akan kita sampaikan di sepanjang tahun 2022 ini. Sebelum membawa sermon dengan tema yang terbaru ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur atas kasih, kebaikan, anugerah, perkenanan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami tetap ingin senantiasa menjalani 2022 ini dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kami. Kami ingin mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pembagian sharing firman Tuhan ini akan menjadi suatu hal yang baik bagi hati, jiwa, dan pikiran kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya 4 bagian kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan memiliki tujuan dan rencana besar di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Hari ini kita akan belajar dan masuk ke dalam tema yang baru. Jika kita sudah belajar di sermon-sermon sebelumnya bahwa setiap kita orang percaya, Tuhan telah meletakkan sebuah potensi yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kehidupan kita, kehidupan yang terus naik dan tidak turun. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan ingin mengangkat kita di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan ingin mengangkat anak-anaknya, turunan-turunan Abraham di tengah-tengah bangsa ini. Agar orang lain dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah ya dan amin. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia atas perkataannya. Hari ini dan minggu depan kita ingin belajar satu tema baru yang saya percaya ini sesuatu yang diletakkan Tuhan dalam hati saya. Saya ingin mengangkat satu tema berbicara tentang senantiasa hidup dalam terobosan-terobosan ilahi. Waktu kita mendengar kata terobosan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita mungkin berpikir terobosan itu adalah suatu langkah-langkah, Mario, mungkin yang tidak biasa kita lakukan untuk mengatasi suatu keadaan. Kita perlu mengetahui dan mengerti terobosan-terobosan yang Tuhan inginkan kita miliki di dalam kehidupan kita. Waktu kita berkata, mengambil contoh, perusahaan A melakukan banyak terobosan di tahun 2021. Artinya apa? Perusahaan A tadi melakukan hal-hal, melakukan tindakan-tindakan, membuat strategi-strategi yang tidak seperti biasanya. Tujuannya apa? Terobosan-terobosan tadi diperlukan untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar. Terobosan-terobosan tadi diperlukan untuk mengatasi suatu situasi dan kondisi yang tidak seperti biasanya. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terobosan-terobosan diperlukan Bapak Ibu. Agar kita tidak mengalami suatu hidup yang stuck. Suatu hidup yang sepertinya berhenti di level tertentu. Yang sepertinya tidak mengalami ada kenaikan. Yang sepertinya tidak mengalami adanya progres. Yang sepertinya tidak mengalami ada improvement. Ada perkembangan. Kita sepertinya kondisinya sama hari ini dengan bulan lalu, dengan tahun lalu. Sepertinya sama. Kita menghadapi satu problem yang sama dari tahun ke tahun. Sepertinya tidak ada terobosan. Terobosan-terobosan itu kita perlukan di dalam setiap area kehidupan kita. Ada yang membutuhkan terobosan di dalam hal kesehatan, ada yang membutuhkan ada terobosan, ada suatu breakthrough di dalam hal keuangan, di dalam usaha atau bisnis, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan atau karir, bahkan di dalam pendidikan. Jika kita mengharapkan ada hal output, ada hasil yang berbeda dari suatu proses yang sama yang kita lakukan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu adalah sebuah hal yang aneh kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda dari suatu proses yang sama. Kita memerlukan suatu terobosan Bapak Ibu untuk kita dapat melihat output, untuk kita dapat melihat ada situasi yang berbeda dari situasi tahun lalu, dari situasi bulan lalu, dari situasi minggu lalu.
Kalau kita terus menjalankan suatu strategi, suatu cara, suatu pola, suatu pemikiran yang sama, dan kita berharap ada hasil yang berbeda, ini sebuah keanehan. Iya benar. Bagaimana mungkin kita mengharapkan ada hasil yang berbeda pada saat prosesnya sama, inputnya sama, dan hal yang kita lakukan sama? Tidak. Kita butuh yang namanya breakthrough. Kita butuh yang namanya terobosan. Terobosan-terobosan yang kita lakukan ini kita harapkan dapat menghasilkan, dapat membawa kita ke suatu titik yang berbeda, ke suatu level yang baru, ke suatu tempat yang lebih tinggi daripada kita miliki saat ini. Sebagai contoh, misalnya di sebuah perusahaan dikatakan bahwa seorang karyawan akan dapat promosi seandainya dalam 2 tahun periode dia dapat mendapatkan kriteria performance sangat baik, dan secara otomatis setelah 2 tahun dia akan dipromosikan, misalnya tadi sebelumnya asisten manajer jadi manajer. Kalau kita mengikuti pola ini, maka kita akan tahu di tahun keberapa kita akan mendapati atau sampai ke level tertentu. Kita akan sama dengan cara dunia mendapatkannya. Kita perlu melihat ada terobosan-terobosan. Terobosan-terobosan membuat hal-hal yang sepertinya harusnya teratur menjadi suatu supernatural dapat melewatinya. Terobosan dapat membuat kita sepertinya kita harus, mungkin banyak orang berkata, kamu untuk mendapatkan posisi itu kamu harus berkarya di company itu selama 4 tahun dan melakukan performance A, B, C, D. Tetapi terobosan-terobosan di dalam Yesus Kristus dapat mempercepat hal-hal tadi. Sehingga sesuatu yang sepertinya butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Tuhan ingin membawa kita berjalan di dalam terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu stuck, berhenti di satu level, mengerjakan hal yang sama bertahun-tahun untuk sesuatu yang tidak kita mengerti. Tuhan menginginkan ladang kita semakin besar. Tuhan menginginkan pengaruh kita semakin besar. Kita memiliki dampak yang semakin luas ke kanan dan ke kiri. Tuhan menginginkan ada hal-hal yang supernatural yang baru terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak berhenti hanya di satu station. Kita tidak berhenti hanya di satu stasiun kehidupan ini, tapi kita harus bergerak dari satu titik ke titik berikutnya. Pelayanan kita berkembang, pekerjaan kita berkembang, kesehatan kita semakin hari semakin baik. Kita butuh terobosan ilahi. Kita butuh divine breakthrough. Kita butuh terobosan ilahi. Kalau kita membuka Zakaria 4 ayat 6. Saya ingin kita membuka sebentar Zakaria 4 ayat 6. Dikatakan di kitab Zakaria 4 ayat 6 Bapak Ibu. Saya bacakan bagi kita. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Terobosan di dalam kehidupan kita dapat terjadi pada saat kita tahu siapa yang bekerja di dalam kita. Kata rohku yang dipakai di sini artinya nafas. Di dalam bahasa aslinya artinya nafas. Bapak Ibu perlu tahu, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mengaku bahwa Dia adalah anak Allah dan Tuhan telah membangkitkan Dia di antara orang yang mati dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Pada saat itu juga nafasnya Allah diberikan kepada kita. Jadi terobosan-terobosan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Bukan apa dikatakan tadi, bukan karena kuat, hebat dan keperkasaan kita, tetapi apa katanya? Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Terobosan-terobosan dapat terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita sadar betul ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ini penting saya beritahukan kepada semua saudara-saudaraku yang menonton channel ini. Karena saya rindu sekali banyak orang percaya mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupannya. Banyak orang percaya perlu mengalami adanya lompatan-lompatan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak berjalan seperti orang normal. Kita hanya berjalan ketika situasi ekonomi sulit, maka kita mengalaminya. Ketika terjadi suatu badai, kita pun terhantam oleh badai. Tuhan ingin kita hidup di dalam perlindungannya dengan cara hidup di dalam terobosan-terobosannya. Tempat perlindungan kita adalah tempat yang maha tinggi. Amin. Tulah dan malapetaka bahkan tidak akan mendekat kepada kemah kita.
Sebab malaikatnya yang berlaksa-laksa itu yang mengelilingi kita, yang berkemah di sekeliling kita. Terobosan-terobosan ini perlu kita ketahui Bapak Ibu pada saat kita mengenal firman Tuhan. Hari ini lihat, apa area kehidupan kita yang sepertinya stuck, yang sepertinya berhenti, yang sepertinya tidak tumbuh, yang sepertinya tidak mengalami adanya progres, yang sepertinya mungkin mengalami hanya sama dari tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, sepertinya sama, tidak ada progres. Tadi kita sudah mengetahui bahwa terobosan-terobosan diperlukan di dalam kesehatan kita, di dalam keuangan kita, di dalam bisnis usaha kita, di dalam karir pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan sosial kita. Kita perlu terobosan ilahi, divine breakthrough. Kita nggak boleh diam dan stuck di level yang sama Bapak Ibu. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan suatu api semangat kepada Bapak Ibu. Kalau hari ini ada bagian dari tubuh kita yang sakit seperti sudah bertahun-tahun dan dokter berkata engkau harus mengkonsumsi obat sepanjang hidupmu agar engkau dapat mempertahankan kesehatanmu. Ingat, ada terobosan divine breakthrough. Ada roh Allah, ada breath-nya Allah, ada nafas Allah yang dia berikan kepada engkau dan aku. Tuhan, aku tahu akan ada suatu breakthrough, akan ada suatu terobosan di dalam kehidupanku. Kalau dokter berkata aku harus memakan obat ini sepanjang hidupku, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terobosan akan terjadi. Sebentar lagi aku akan berhenti memakan obat ini dan aku akan berhenti dan bebas dari obat-obatan. Tuhan, kalau ada orang berkata bahwa karirku sepertinya stuck, berhenti di company ini, aku tidak akan mengalami progres. Tuhan, aku tahu ada breakthrough, ada terobosan dari engkau yang akan membuat bosku akan melihat, pimpinanku akan melihatku dengan belas kasihan. Dan promosi akan terjadi di depan. Aku tahu ada perkenanan, aku tahu ada penyertaanmu. Yes! Saya dan Bapak Ibu perlu mengetahui dan menerima terobosan-terobosan ini. Banyak contoh orang-orang di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan untuk memperlihatkan ada hal-hal lompatan-lompatan yang besar dalam kehidupannya. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, dari satu hakim namanya Gideon. Kita membuka sama-sama Hakim-Hakim 6. Kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6. Ini akan menjadi sebuah cerita dan tema yang sangat menarik. Saya percaya Bapak Ibu belajar banyak hal. Gideon 6, Hakim-Hakim 6. Dari ayat yang ke-11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra kepunyaannya Yoas, orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengkirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Di sini cerita awal Gideonnya muncul Bapak Ibu. Gideon sedang apa? Bangsa Israel pada saat ini saya ingin menyampaikan kalau Bapak Ibu nanti membaca ke cerita sebelumnya. Bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian. Mereka begitu jahat kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon di situ dan dikatakan apa? Gideon mengkirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Karena orang-orang Midian pada saat itu begitu kasar, begitu arogan, begitu punya hasrat ingin membunuh orang-orang Israel pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon? Gideon dalam posisi bersembunyi. Ketika Gideon bekerja untuk apa dikatakan? Untuk memeras anggur, dia bekerja bukan karena dia membutuhkan pekerjaan tadi, tetapi dia bekerja dalam kondisi yang sedang bersembunyi dari orang-orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat memanggil dan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Kontras dengan keadaannya Gideon. Jelas-jelas saya di sini sedang memeras anggur dalam kondisi yang takut, dalam kondisi yang panik. Karena saya tahu kalau orang Midian menemukan saya, maka saya akan dihabisi oleh mereka. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan dan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Responnya Gideon, ayat 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami, kata Gideon. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian.
Gideon berargumentasi dengan malaikat Tuhan. Kalau engkau menyebut kami pahlawan, kalau menyebut aku dengan pahlawan gagah berani. Sekarang lihat kondisi kami, sekarang lihat situasi kami. Ayat ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan baik-baik. Ayat ke-15. Gideon kembali mendebat Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Mau pakai apa Tuhan? Saya orang yang kecil ini mau menyelamatkan orang Israel. Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Ya, kaumnya Gideon itu yang paling kecil dari suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tidak ada faktor pendukung yang membuat Gideon itu bisa percaya bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Kaumnya kaum paling kecil dari Manasye. Berikutnya, dia juga dibilang orang yang paling muda di dalam keluargaku. Come on. Aku tidak mempunyai satu bukti yang kuat Tuhan. Suatu faktor pendukung untuk membuat aku dapat disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Ayat yang ke-16, saya suka sekali cara Tuhan mengatasi Gideon. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Penyertaan Tuhanlah yang membuat Gideon mampu mengalahkan semua orang Midian pada saat itu. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk terus membaca ke Hakim-Hakim 7 sampai nanti Gideon akan berperang melawan orang Midian. Dia menghancurkan orang Midian dengan orang-orang pilihannya. Awalnya Gideon membawa begitu banyak orang, 30.000 orang. Akhirnya dikurangin 20.000, jadi cuma 10.000, dikurangin lagi. Akhirnya cuma hanya 300 orang yang dibawa oleh Gideon untuk menghancurkan orang Midian. Tuhan memakai Gideon untuk melakukan suatu terobosan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Gideon yang awalnya adalah orang yang kerjanya cuma mengerik, Bapak Ibu, memeras anggur dalam kondisi yang takut, dalam kondisi yang panik. Aduh, mudah-mudahan orang Midian gak ada yang melihat aku. Aduh, mudah-mudahan orang Midian gak ada yang memperhatikan aku bekerja. Tiba-tiba malaikat Tuhan, hai pahlawan yang gagah berani. Gagah berani? Gagah berani gimana maksudnya? Kalau memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup, mana dia? Kami dengar cerita dari nenek moyang kami dulu, dia mengeluarkan dan membawa kami masuk ke tanah perjanjian. Lihat kondisi kami sekarang. Tuhan bilang apa? Ayat ke-16 saya bacakan sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tidak butuh waktu lama Bapak Ibu. Pada saat Tuhan memakai Gideon. Hal-hal yang sifatnya sepertinya natural yang harusnya dilewati oleh Gideon. Gideon tidak disebutkan bahwa dia orang yang sudah pernah latihan perang dan lain-lain. Gideon tidak disebut, dia disebut dulu adalah pasukannya raja yang sudah berlatih. Tidak. Gideon hanyalah seorang yang takut pada saat itu, yang sedang bersembunyi dari orang Midian. Dan Tuhan datang, penyertaan Tuhan membuat Gideon mengalami yang namanya breakthrough, yang mengalami namanya terobosan, yang mengalami suatu lompatan yang besar. Dari orang yang tidak diperhitungkan. Kaumnya adalah kaum yang terkecil dari suku Manasye. Dan dia adalah orang yang paling muda di keluarganya. Dan dia disebut sebagai pahlawan yang gagah berani dan memimpin 300 orang untuk mengalahkan bangsa Midian. Hari ini Bapak Ibu, kita perlu seperti Gideon yang di masa kini. Tuhan mau melakukan suatu terobosan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita mungkin ada yang merasa pekerjaanku ini pekerjaan yang sederhana, yang kecil. Ya mungkin semua orang lain juga bisa melakukannya. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Tidak ada bisnis yang terlalu kecil bagi Tuhan. Mungkin hari ini kau sedang memulai satu bisnis dengan size yang kecil. Aduh, aku cuman jualan online. Cuman small size, hanya small size yang kecil. Kurasa ini gak akan bisa besar. Tidak. Tuhan tidak memperhitungkan apa perbuatanmu. Tuhan menginginkan hati kita. Hati yang siap, yang mau dipakai Tuhan untuk melihat ada lompatan-lompatan, ada terobosan-terobosan.
Mungkin hari ini kita seperti Gideon yang stuck di satu titik, berhenti hanya kerja kita memeras-meras anggur, hanya mengerjakan pekerjaan. Mungkin hari ini kita di kantor tidak sebagai orang yang diperhitungkan. Tapi ingat, Tuhan dapat memakai engkau. Tuhan dapat membuat suatu akselerasi, suatu percepatan yang tidak pernah terbayangkan oleh engkau. Hanya dalam hitungan malam. Habis itu kalau Bapak Ibu terus membaca nanti Tuhan bilang, yaudah gini Gideon, kamu persembahkan sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Dan kamu runtuhkan semua baik-baik yang dilakukan oleh orang tuamu dalam penyembahan Baal. Kamu akan melihat, aku akan berperkara bagi engkau. Hanya dalam hitungan waktu yang cepat. Gideon muncul sebagai seorang yang disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Tuhan mampu membuat suatu terobosan, suatu breakthrough, suatu pencapaian yang tidak bisa dibayangkan dengan logika kita saat ini. Jangan stuck, jangan berhenti di satu level Bapak Ibu. Kejar level berikutnya. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu di depan. Kalau hari ini engkau melihat ada kursi roda yang engkau pakai harus mendukung engkau jalan. Miliki suatu terobosan di dalam kesehatanmu. Engkau percaya bahwa kursi roda itu tidak akan selama-lamanya ada pada engkau. Dan engkau percaya bahwa kaki yang diciptakan Tuhan, yang dianyam Tuhan sejak engkau ada di kandungan ibumu, itu yang akan engkau pakai untuk berjalan kembali dengan normal tanpa alat bantu. Amin. Itu namanya kita mengalami terobosan-terobosan ilahi di dalam kesehatan kita. Banyak lagi terobosan-terobosan. Ada terobosan keuangan, kita bebas dari hutang-hutang kita bebas dari kewajiban-kewajiban kita bagi orang lain. Tempat-tempat kita bagi orang lain. Tuhan menginginkan ada satu terobosan. Kadang-kadang apa yang terjadi Bapak Ibu? Ekspektasi kita, harapan kita kadang-kadang yang terlalu rendah dalam hidup orang percaya. Kenyamanan, comfort zone, menjadi suatu tempat di mana kita berharap Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan kita. Tidak. Comfort zone-nya Gideon pada saat itu adalah tempat pengerikan. Tapi Tuhan mau menarik Gideon untuk keluar dari comfort zone-nya dia. Karena Tuhan mau Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Comfort zone sering sekali menahan kita. Sehingga kita tidak dapat mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Comfort zone bisa di dalam pemikiran kita. Pemikiran-pemikiran yang belum diperbarui. Firman Tuhan berkata di kitab Roma, perbaruilah akal budimu, agar engkau dapat mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan mau stuck. Kalau engkau seorang pelajar, jangan mau berhenti pada saat mungkin kau mendapatkan nilai B+, B+, jangan berhenti di B+. Masih ada A+. Pada saat engkau berhenti, pada saat mungkin kita ada yang pegawai atau karyawan swasta, kita punya satu level manager, masih ada level senior manager. Kita harus kejar itu. Hidup antusias. Pada saat kita melihat ada breakthrough, ada terobosan, itu Tuhan rindu sekali untuk membuat anak-anaknya mengalami divine breakthrough. Suatu terobosan-terobosan ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sepertinya nampaknya kelihatannya lambat, harusnya terjadi setahun sekali atau 2 tahun sekali, Tuhan dapat membalikkan keadaan tadi hanya dalam sekejap mata. Pada saat Yusuf, kondisi Yusuf mengenaskan. Dia dijual dalam keadaan yang telanjang oleh abang-abangnya ke saudagar-saudagar. Akhirnya dia bekerja di rumah Potifar. Setelah dia bekerja di rumah Potifar, dia dituduh melakukan hal yang tidak baik. Dia masuk penjara. Dia membantu orang di penjara untuk mengartikan mimpi. Akhirnya dia dipromosikan dan dia dapat mengartikan mimpi raja. Hanya dalam hitungan seconds, hanya dalam hitungan detik. Orang yang tadinya ada di dalam penjara, begitu mampu mengartikan mimpi raja, dalam sekejap mata dia menjadi Perdana Menteri, pimpinan tertinggi di Mesir pada saat itu. Apa kata raja? Hanya tahta inilah yang menjadi kelebihanku, selebihnya sama. Itulah yang namanya divine breakthrough. Itu artinya terobosan-terobosan ilahi. Allah dapat membuat dinding-dinding yang selamanya ini sepertinya begitu tinggi, tembok-tembok sepertinya yang begitu tebal, dapat diterobos, dapat kita lewati, dan ada hal baik di balik dinding tadi. Dan Tuhan menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita.
Pada saat bangsa Israel mengelilingi kota Jericho sebanyak 7 kali meniupkan sangkakala, ada hal baik di balik tembok tadi. Terobosan terjadi. Orang yang tadinya sebelumnya budak di suatu negeri, mereka menjadi miliki kuasa di tanah Kanaan. Tanah yang subur, tanah perjanjian. Hari ini saya ingin menekankan Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu perlu memiliki hati yang mau dipakai Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mengalami yang namanya terobosan-terobosan. Kita lompat ke cerita yang lain. Di 1 Tawarik 14. Saya ingin kita belajar sama-sama dari 1 Tawarik 14. Saya berharap apa yang disampaikan ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi hati, jiwa, dan pikiran Bapak Ibu. 1 Tawarik 14 berbicara tentang pada saat Daud ingin mengalahkan bangsa orang Filistin. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 14. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Yang dihadapi Daud adalah suatu bangsa yang besar, bangsa Filistin. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Bertanyalah Daud kepada Allah. Perhatikan, Daud bertanya kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Daud bertanya dahulu kepada Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu lanjutkan ayatnya, kita coba baca lanjut ayatnya ya. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis di atas perintah Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Jadi orang Filistin masih mau mencoba lagi menyerbu Daud sekali lagi. Maka bertanya lagi lah Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab. Jadi 2 kali Daud bertanya kepada Tuhan, janganlah maju. Kali ini Tuhan bilang apa? Janganlah maju. Kalau tadi di ayat 9 dikatakan apa? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tetapi di ayat 14 Tuhan berkata, janganlah maju di belakang mereka. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu dapat membaca, Daud kembali dapat mengalahkan bangsa Filistin. Daud tidak puas. Pada saat itu Daud sudah menjadi raja atas bangsa Israel. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Daud tidak puas atas posisinya. Dia ingin terus melakukan semua kehendak, perintah, dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Daud tetap bertanya. Terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dapat terjadi pada saat kita mau bertanya kepada Tuhan. Pada saat kita mau bertanya kepada Tuhan. Daud tidak memusingkan mau sebesar apapun bangsa yang ada di depanku. Yang aku tahu selama aku berjalan atas perintah Tuhan, mau disuruhnya aku maju, mau disuruhnya aku diam, aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan aku kemenangan. Daud mau melihat ada terobosan-terobosan besar dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Daud bertanya. Ini adalah salah satu hal yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Kita perlu belajar bertanya kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Terobosan-terobosan sering sekali tidak terjadi dalam kehidupan kita karena sering sekali hal yang kita lakukan, hal yang kita pikirkan, hal yang kita perkatakan tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita berharap sering sekali terobosan-terobosan terjadi atas kehendak dan tujuan kita. Tidak. Terobosan-terobosan ilahi, divine breakthrough akan terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita mengerti roh yang apa di dalam kita. Dan kita mengerti apa tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Daud tahu, hai Filistin, engkau bukan bangsa yang diberkati Tuhan. Aku adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Maka aku mau bertanya kepada Tuhan dan aku akan mengalami yang satu terobosan. Sama seperti Gideon tadi. Gideon tahu bahwa sebenarnya dia adalah bangsa yang diurapi Tuhan, bukan bangsa Midian. Makanya Gideon ingat akan cerita-cerita orang-orang tuanya dahulu.
bercerita tentang kebesaran Tuhan ya. Amin. Amin. Karena Gideon tahu hal tadi, dia mengerti hal tadi. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Dia menyiapkan hatinya dan Tuhan memakai dia untuk melakukan terobosan-terobosan dalam kehidupannya. Sama seperti Daud, Bapak Ibu. Daud orang yang tidak diperhitungkan. Daud adalah anak Isai. Dia tidak diperhitungkan. Pada saat Samuel datang ke rumah Daud, Daud tidak diperhitungkan Isai sebagai calon raja bangsa Israel. Isai hanya menyorongkan abang-abangnya Daud. Yang inikah, yang inikah, yang ini. Tidak, kata Samuel pada saat itu. Tidak salah satu pun dari mereka akan menjadi raja. Masih ada anakmu satu lagi. Saya dan Bapak Ibu perlu menyadari dan tetap berharap perlu ada terjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Perlu ada yang namanya breakthrough. Kita tidak boleh berhenti di level ini. Kita tidak boleh puas dengan sales kita saat ini. Kita tidak boleh puas dengan kondisi kita saat ini. Ini belum yang terbaik. Yang terbaik akan selalu datang ada di depan. Kita tidak boleh puas dengan kondisi kesehatan kita saat ini. Tuhan menginginkan saya memiliki kualitas kesehatan yang prima. Kaleb umur 85 masih dapat berperang. Yosua masih sehat. Musa waktu dipanggil Tuhan matanya tidak hilang kekuatan. Ada breakthrough. Orang-orang yang hidup dan bertanya kepada Tuhan, orang-orang yang akan banyak mengalami breakthrough. Asking God, bertanya kepada Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pikirkan? Apa yang harus saya katakan? Tuhan dapat mempercepat sesuatu hal yang sepertinya harusnya lama, Bapak Ibu. Saya ingin menutup sermon ini dengan satu cerita dari kitab Yohanes 2. Di kitab Yohanes 2, Bapak Ibu, dikatakan, ini suatu cerita yang saya percaya bahwa Bapak Ibu semua kita sudah mendengarnya, berbicara tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana, Yohanes 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Tuhan Yesus hadir bersama ibunya ke suatu perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, kata ibu Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dikatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu tahu, untuk menghasilkan sebuah anggur yang baik butuh waktu. Amin. Ya, secara natural butuh waktu. Bahkan anggur perlu diendapkan bertahun-tahun untuk mengalami fermentasi yang sempurna. Semakin lama umur sebuah anggur, maka harga anggur tadi akan semakin mahal. Maka kualitas anggur tadi akan semakin baik, akan semakin harum, akan semakin terasa di lidah, begitu nikmat lezatnya. Ya, itulah kalau terjadi secara natural. Itulah yang terjadi kalau itu dilakukan secara alami. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin air hanya dalam hitungan detik dapat menjadi sebuah anggur yang baik. Terjadi sebuah terobosan di perkawinan Kana. Allah dapat membuat sesuatu yang mestinya harusnya memakan waktu yang panjang menjadi cepat, Bapak Ibu.
Kalau hari ini engkau bersandar kepada obat-obatan dan berkata bahwa butuh waktu bertahun-tahun untuk aku bisa sembuh, pulih, sempurna lagi seperti dahulu. Bapak Ibu perlu menyadari, ada terobosan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, sebagaimana kau mengubah air menjadi anggur, itu adalah sesuatu yang tidak logis, tidak logik di dalam pikiranku. Bapa, aku tahu Engkau adalah Tuhan yang mampu mempercepat terjadi hal baik dalam hidupku. Aku berkata kepada kesehatanku. Kesehatanku terjadi recovery secara supernatural. Terjadi terobosan di dalam kesehatanku. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu harus tetap mengharapkan ada terobosan yang akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada terobosan di karir kita. Ada terobosan di bisnis usaha kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang standar. Kita nggak menjadi orang-orang yang mediocre. Tapi kita menjadi orang-orang yang di atas masalah. Kita menjadi orang-orang yang selalu berlari di depan masalah. Kita menjadi orang-orang yang selalu unggul di dalam komunitas kita. Kita menjadi tempat bertanya bagi banyak orang. Kita menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ketika kita hadir, yang penat dilegakan. Ketika kita hadir, yang sakit disembuhkan. Ketika kita hadir, orang-orang yang stuck, yang gak tahu solusinya mendapatkan hikmat pewahyuan dari kita. Amin. Tuhan menginginkan terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dalam kehidupan kita. Tetapi itu akan berdampak bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Hari ini saya ingin menyatakan, memberitahu ke Bapak Ibu. Banyak terobosan-terobosan yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Terobosan keuangan, terobosan finansial kita, terobosan kesehatan kita, terobosan hubungan, pekerjaan, karir, bisnis, usaha kita, pendidikan kita. Tetap harapkan ada satu terobosan. Karena Tuhan ingin mengangkat saya dan Bapak Ibu naik ke satu level yang baru. Kita tidak boleh berhenti di level kita sekarang. Kita perlu mencari new level, new high. Kita perlu mencari suatu level yang lebih tinggi lagi. Agar saya dan Bapak Ibu dapat menjadi orang yang semakin berpengaruh, berdampak luas. Menjadi orang yang dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sehingga banyak orang akan melihat benar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus yang dapat melakukan terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita. Yes! Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Di part yang kedua, orang-orang percaya yang hidup senantiasa di dalam terobosan-terobosan ilahi. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang mampu membangkitkan Gideon, Allah yang mampu memanggil Gideon dari awalnya hanya seorang pengerik anggur, dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Allah yang mau mengangkat Daud mengalahkan bangsa Israel. Allah yang Tuhan yang mengubah air menjadi anggur. Ada terobosan-terobosan yang Kau lakukan ribuan tahun yang lalu Bapak. Hari ini pun Tuhan kami berharap, kami tahu Kau mau melakukan terobosan-terobosan besar dalam kehidupan kami. Terjadi terobosan di dalam kesehatan kami. Terjadi terobosan di dalam keuangan kami. Terjadi terobosan di dalam bisnis usaha kami. Terjadi terobosan di dalam pendidikan kami. Terjadi terobosan di dalam kehidupan keluarga kami. Hubungan suami istri, anak, orang tua. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena kasih-Mu yang begitu baik. Karena kasih-Mu yang begitu mulia. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tetaplah hidup di dalam divine breakthrough. Tetaplah hidup di dalam terobosan-terobosan ilahi. Karena banyak perkara yang ingin Tuhan, saya, Bapak Ibu kerjakan selama kita hidup ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.